Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Waktunya sekolah minggu. Shalom adik-adik, berjumpa lagi kita di ibadah sekolah minggu hari ini. Apakah adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baiklah, kakak akan menyapa adik-adik sekalian. Selamat hari minggu adik-adik. Selamat hari minggu Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, selalu sukacita. Adik-adik, untuk tema kita hari ini yaitu Yohanes Pembaptis. Untuk itu adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pertama yang berjudul Yesus Kupanggil. Kita nyanyikan bersama ya. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi, tapi lebih semangat lagi ya. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, tadi kita sudah membawakan satu pujian. Untuk itu saatnya kita mau berdoa. Semua yang masih berdiri, yang masih jalan-jalan, boleh duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini. Ya Tuhan, pujian yang telah kami nyanyikan kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan pujian-pujian yang akan kami nyanyikan lagi boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, pimpin kami, ajar kami supaya dalam mengikuti ibadah ini kami boleh tertib, boleh tenang, sehingga
setiap pujian dan pada saat mendengarkan firman Tuhan, kami memboleh mendengarkannya dengan baik, sehingga firman yang disampaikan boleh kami dengarkan, kami resap, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima dan sempurnakanlah Tuhan doa permohonan kami ini yang kami alaskan hanya dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian kita, judulnya Aku Harus Bertobat. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Jika aku melawan Allah, aku pasti dihukum. Aku harus segera bertobat dan mengakui dosa-dosaku. Jika aku melawan Allah, aku pasti dihukum. Aku harus segera bertobat dan mengakui dosa-dosaku. Allah pasti mengampuni dosaku dan menyelamatkanku. Aku harus nuruti perintahnya. Allah pasti mengampuni dosaku dan menyelamatkanku. Aku harus nuruti perintahnya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Jika aku melawan Allah, aku pasti dihukum. Aku harus segera bertobat dan mengakui dosa-dosaku. Jika aku melawan Allah, aku pasti dihukum. Aku harus segera bertobat dan mengakui dosa-dosaku. Allah pasti mengampuni dosaku dan menyelamatkanku. Aku harus nuruti perintahnya. Allah pasti mengampuni dosaku dan menyelamatkanku. Aku harus nuruti perintahnya. Aku harus nuruti perintahnya. Adik-adik di rumah masih semangat kan mengikuti ibadahnya hari ini? Ayo tetap semangat. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, semuanya sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Wah, bagus, pintar. Anak Tuhan memang harus selalu siap untuk mendengarkan nasihat dan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, siapkan dulu Alkitabnya ya. Oke, siap. Oke, sekarang semuanya duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Kita berdoa, ikutin dalam hati doa kakak ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih mencintai kami, Engkau masih mengasihi kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu lewat kakak guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan, biarlah apa yang akan kami pelajari hari ini bisa kami lakukan dalam hidup kami masing-masing dan kami bisa menjadi anak Tuhan yang sejati. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang tak luput dari segala salah dan kurang. Kiranya Tuhan, ampunilah dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke. Sudah siap Alkitabnya? Oke. Sekarang buka dulu Alkitabnya dari Injil Markus. Ayo, Markus di mana? Ada yang tahu nggak? Perjanjian Baru. Buka dulu di Markus pasal yang pertama atau pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Sekali lagi, kakak ulangin, buka Alkitabnya dari Markus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Kakak bacakan untuk kita semua. Markus 1, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, ada yang tahu nggak siapa Yohanes Pembaptis itu? Ada yang tahu? Wah, lupa kak. Kayak pernah dengar tapi lupa, nggak tahu kak. Kakak jelaskan sedikit di sini. Jadi Yohanes Pembaptis ini punya ibu yang namanya Elisabet. Elisabet adalah sepupu atau saudara dari Maria. Sepupu dari saudara Maria. Siapa Maria? Ada yang ingat? Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis masih saudara dengan Tuhan Yesus. Nah, kira-kira begitulah silsilah keluarga mereka. Lalu Injil Markus ini ditulis oleh Markus. Markus itu sendiri siapa kak? Markus itu adalah murid dari Petrus dan Paulus. Jadi Markus itu adalah murid dari Petrus dan Paulus. Tahu kan Petrus sama Paulus itu siapa? Petrus dan Paulus, Simon Petrus dan Paulus adalah murid dari Tuhan Yesus. Jadi Markus ini menulis jadi Injil ini, Markus ini menulis cerita tentang sekelumit perjalanan Petrus dan Saulus bersama dengan Tuhan Yesus dan Yohanes. Nah, jadi kalau kalian tahu ceritanya, siapa yang lahir lebih dulu antara Tuhan Yesus dan Yohanes? Yohanes makanya disebut Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itulah nanti yang akan membaptiskan Tuhan Yesus dan berserta orang-orang lainnya di sungai Yordan. Dan disitulah awal dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Nah, kira-kira seperti itu. Terus apa yang spesial dari Yohanes ini kak? Yohanes ini kalau kita lihat sekilas ya, kita nggak bakal nyangka kalau dia tuh seorang nabi. Kalau dilihat sekilas dari penampilannya, kita nggak bakal nyangka dia seorang nabi. Karena apa? Karena dia berpenampilan sangat-sangat sederhana. Sederhana untuk ukuran nabi pada waktu itu. Mungkin nabi-nabi pada waktu itu berpakaian bagus, kain-kain mahal. Kalau Nabi Yohanes, dia bertampilannya sederhana, mungkin lebih seperti petani dan peladang. Kira-kira seperti itulah penampilan sehari-hari Yohanes. Nah, tadi kan sudah kakak jelaskan, Yohanes inilah nanti yang akan membaptis Tuhan Yesus dan membaptis orang-orang di sungai Yordan. Dan inilah yang menjadi awal perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Terus tadi di ayat 3 ada suara orang yang dikatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, jadi ini memang sudah digariskan oleh Tuhan bahwa
Yohanes inilah nanti yang akan menyediakan jalan untuk mengawali pelayanan Tuhan Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis lahir duluan. Terus apa yang bisa kita pelajari dari sini? Tadi kakak sudah jelaskan, Yohanes sekilas dia tidak tampak seperti nabi dari penampilannya. Dia sangat sederhana. Maka dari hal pertama yang bisa kita pelajari di sini adalah kita harus hidup dengan rendah hati dan tidak sombong. Kita boleh punya uang banyak mungkin, atau kita boleh nilai kita mungkin lebih tinggi daripada teman-teman kita yang lain. Tapi itu tidak menjadikan kita untuk sombong. Karena Tuhan benci orang yang sombong dan tinggi hati. Terus yang kedua, kan Yohanes kan membaptis kan? Jadi baptisan di sini orang-orang yang percaya haruslah dibaptis, karena itu adalah matrai atau tanda kita adalah anak Tuhan. Jadi baptisan itu penting. Terus yang ketiga, kita harus datang mengaku dosa kepada Tuhan dan dibaptis. Jadi yang bisa kita pelajari dari sini adalah kita tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, dan anak Tuhan harus mau bertobat, harus mau mengaku dosa dan dibaptis. Kira-kira demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Semoga kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, anak-anak Tuhan yang bertobat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau masih mengasihi kami. Ya Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi seperti Yohanes yang rendah hati dan tidak sombong, terlepas dari statusnya yang spesial ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, membuka kami untuk tidak melakukan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Adik-adik, kita nyanyikan lagu yang ketiga ya. Dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 191, Taparade Marohata. Yuk semua bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Adik-adik lebih semangat lagi. Taparade Marohata, Lamajakon Yesusi, Aibanado Rajata, Raja si Pardamei, Dada Paheana Manjakon rajai, pakai rohana mengabas, lama muji Tuhani. Taparade Marohata, lamanjakon Yesusi, Aibanado Rajata, Raja si Adik-adik, sekarang saatnya kita akan menyanyikan lagu yang keempat. Karena minggu ini kita masuk dalam Advent kedua. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu buku Ende Sekolah Minggu nomor 196, Masa Penantian. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Teman-teman, dengarlah ceritaku, cerita tentang masa-masa penantian, penantian sebelum kedatangan Tuhan. Coba dengarkan dan ingat selalu, satu lilin menyala itu Advent pertama, dua lilin menyala itu Advent kedua, tiga lilin menyala itu Advent ketiga, empat lilin menyala itu Advent keempat. Mari-mari sambut kedatangannya. Adik-adik, karena saat ini masa-masa penantian, yaitu masa Advent, kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya. Hai teman-teman, dengarlah ceritaku, cerita tentang masa-masa penantian, penantian sebelum kedatangan Tuhan. Coba dengarkan dan ingat selalu,
Satu lilin menyala itu Advent pertama, dua lilin menyala itu Advent kedua, tiga lilin menyala itu Advent ketiga, empat lilin menyala itu Advent keempat. Mari sambut kedatangannya. Hai teman-teman, dengarlah ceritaku, cerita tentang masa-masa penantian sebelum kedatangan Tuhan. Coba dengarkan dan ingat selalu. Satu lilin menyala itu Advent pertama, dua lilin menyala itu Advent kedua, tiga lilin menyala itu Advent ketiga, empat lilin menyala itu Advent keempat. Mari sambut kedatangannya. Adik-adik di rumah, bagaimana kan masih semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggunya hari ini? Kita akan masuk ke pujian dengan lagu terakhir dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Ayo, jangan mentang-mentang ibadah kita mau berakhir jadi leye-leye, tetap semangat. Ayo semuanya semangat dan bangkit berdiri. Adik-adik di rumah, ibadah kita hari ini akan segera berakhir. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, seperti biasa kita mengucapkan doa yang sering yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Semuanya duduk tenang, tutup mata, lipat tangan, kita sikap berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik,
ibadah kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kakak kembali mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong karena Tuhan benci itu. Dan kakak juga mau mengingatkan untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Adik-adik jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Apalagi sekarang ini adik-adik mau ulangan di sekolah. Jadi makanlah selalu makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Dan selalu menjaga jarak kalau di sekolah atau dimanapun adik-adik berada ya. Adik-adik jangan lupa sering-seringlah untuk mencuci tangan. Dan kalau keluar rumah, ingat untuk selalu pakai masker. Dan sampai jumpa. Dadah.